Silakan Pak. Saya mulai dengan satu prolog. Ini paradoks. TNI dan masyarakat Papua itu siluet dari konglomerasi tadi. Kalau kita mau, saya juga coba tangkap apa yang ditampilkan oleh si pembuat film ini, oleh Deanti Laksono. Yang harus kita memang kita harus jernih untuk melihat ini sebenarnya di babak pertama sampai di akhir dan ditutup dari di akhir itu tentang konglomerasi. Pertama, pintarnya seorang sutradara dari film ini membuat absurd dan seluruh adegan yang ditampilkan di dalam film ini itu dibikin absurd, dibikin tidak teratur. Akhirnya kita meraba-raba apa sebenarnya inti daripada film ini. Jadi kalau kalau kita sedikit membaca tentang plot twist daripada sesuatu, maka ini diplot secara acak. Jadi tidak mampu kita memberikan suatu kesimpulan. Jadi ada double standar yang akhirnya kita harus menyimpulkan ini. Makanya saya juga heran kenapa TNI tidak hadir pada acara kita pada malam hari ini. Yang sebetulnya andaikan mereka bisa menonton ini, ya jangan setengah-setengah dari awal bagaimana diberitakan seorang TNI sebagai pelanggar HAM berat, sebagai seorang petugas yang bengis, sebagai seorang itu di awal-awal saja. Tapi kalau kita melihat di akhir, justru yang ditampilkan oleh si sutradara ini pada akhirnya itu adalah konglomerasi, adalah usaha, adalah bisnis. Ini ada playmaker dari ini. Saya sempat menonton wawancara dari sutradara film ini, Deanti Laksono. Ditanya oleh seorang podcaster, menjawab dia, ini di Papua, di tanah Papua, dimulai dari 1961 itu selalu diperhadapkan dengan standar ganda. Jadi di Papua itulah proyek daripada negeri ini. Tanpa saya kemudian menyampaikan bahwa film ini juga ya satu bentuk pelemahan untuk tentara kita. Begitu kira-kira Pak aktivis pelanggar, aktivis HAM. Yang saya mau sampaikan, jangan sampai dengan adanya film ini, jangan sampai dengan kita selesai menonton film ini, kita menimbulkan satu konklusi di dalam otak kita. Ternyata yang dilakukan oleh tentara kita di Papua, yang dilakukan oleh TNI di Papua itu melanggar hak asasi manusia. Yang saya garis bawahi tadi. Jadi tentu saja tidak dalam kapasitas saya membela TNI, tidak dalam kapasitas saya membela tentara. Yang harus disayangkan terhadap TNI kita ini, akhirnya mereka tidak hadir karena mereka takut diserang, karena propaganda ini mengarah kepada instansi mereka, ke tubuh mereka sendiri, yang akhirnya menimbulkan mereka terkesan bahwa ini satu bentuk pelemahan terhadap TNI. Yang mau digarisbawahi oleh saya, minimal saya pada hari ini adalah film ini jangan sampai menjadi batu sandung untuk kita sebagai masyarakat akhirnya tidak mempercayai TNI yang merupakan penjaga daripada kedaulatan negeri ini. Oke, berarti secara langsung dan tidak langsung kita sampaikan juga bahwasanya penolakan